Sebelum kami menjelaskan codingannya, kami akan membahas terlebih dahulu basic dari kode igniter yang berupa konsep MVC. Apa itu MVC? M berarti model, V berarti view, dan C berarti controller. Nah, pertama, user akan melihat view pada tampilan web. Kemudian, user akan menggunakan controller untuk menggunakan model dan memanggil database. Lalu dari database dimasukkan ke model, lalu dikembalikan kembali ke controller. Lalu si controller akan menampilkan kembali view dan akan dilihat oleh user. Ya, kira-kira seperti itulah gambaran singkat dari konsep MVC pada kode igniter. Tentang fungsi read dan delete. Yang pertama yang untuk fungsi read. Fungsi read ini berada dalam controller. Controller sendiri itu digunakan untuk mengarahkan proses fungsi yang telah kita buat. Fungsi dari function read ini yaitu untuk mengambil data dari tabel buku pada database yang sudah kita buat. Di sini ada variabel data buku dan ini untuk memanggil function read dari mana, di mana itu buku model dan nanti bakalan di read. Di sini ada output array judul daftar buku ini untuk mengirim data ke view. Nah, ada data buku. Ini data buku dikirim ke view. Nanti datanya yang udah dikirim ke view di sini. Ini untuk memanggil file view. Nah, di buku model ini buku model ini terdapat pada folder model. Jadi fungsi function read ini berfungsi untuk mengambil atau meread data dari tabel buku di database yang udah kita buat tadi. Jadi ini adalah ada SQL read-nya. Ini dis db select buku. Lalu select kategori nama, diberi inisial nama kategori. Kenapa dia kategori nama lalu nama kategori? Karena di sini habis kategori yang kita panggil adalah nama, lalu inisialnya itu nama kategori. Di penerbit juga pakai nama juga, diberi inisial nama penerbit. Lalu di sini ada perintah join. Join itu untuk menggabungkan beberapa tabel. Di sini kita ada 3 tabel, yaitu tabel buku, kategori, dan penerbit. Lalu kategori ini nanti di buku ini akan memanggil ID kategori dan kategori akan memanggil ID. Begitu juga dengan penerbit. Buku ini akan memanggil ID penerbit, lalu penerbitnya akan memanggil ID-nya. Lalu di sini ada return query result array, yaitu mengirim data ke controller dalam bentuk semua data. Lalu di bawahnya ini ada public function read single. Kenapa dia read single? Karena dia berfungsi untuk mengambil data dari satu tabel saja di database yang kita buat. Jadi di sini dia mengambil data dari tabel buku. Makanya itu kita masukkan di sini ID buku. Terus ini disdb select bintang disdb from buku. Ini adalah untuk SQL read-nya. Lalu di sini ada disdb where ID buku, ID, variabel data buku, ID buku. Di sini ID buku yang dikirim dari controller itu adalah sebagai filter yang dipilih. Filter data maksudnya itu yaitu sesuai yang dikirim dari controller tadi, yang dari sini. Lalu
di sini ada return query row array. Artinya yaitu mengirim data ke controller dalam bentuk satu data. Lalu saya akan menjelaskan tentang fungsi dari delete. Sebelumnya untuk membuat function read tersebut, di sini juga kita perlu membuat buku read di folder view. Kita membuat tabel biasa menggunakan HTML itu seperti ini. Untuk judulnya, bukan judul sih, di bawah seperti ini teman-teman. Di bawah daftar buku ini kita perlu menuliskan tambah buku. Kita nulisnya di sini. Lalu kita masukkan nama, kategori, penerbit, stok, action. Di bawahnya juga seperti itu. Di buku ini nama buku, nama kategori, nama penerbit, lalu stok buku. Sekarang saya akan menjelaskan tentang function update. Yang pertama, menangkap ID data yang dipilih dari view. ID buku sama dengan this URL segmen 3. Segmen 3 berarti dari buku read. Yang ini buku berarti segmen 1, update segmen 2, dan buku ID buku itu segmen 3. Yang artinya yang akan dipanggil untuk diupdate adalah ID buku yang diketik oleh user saat mengetik ubah. Misalnya ini kita ketik ubah. Nah, ini merupakan segmen 3, yaitu ID buku ke-1. Selanjutnya di function update ada data buku single yang berfungsi mengambil hanya satu data saja dari tabel buku sesuai ID yang dipilih. Lalu, mengambil data kategori dalam kategori model. Ketika kategori model diambil, maka dia akan membaca SQL select all from kategori. Kemudian untuk data penerbit juga sama, dia akan mengambil penerbit model. Selanjutnya itu mengirim data ke view. Judulnya kita beri nama ubah buku. Kemudian di view buku update, judul akan dipanggil sebagai judul pada update. Kemudian mengirim data buku yang dipilih ke view, yaitu data buku single. Data buku single akan mengambil data buku yang dipilih dari database. Data buku single perlu diletakkan di URL agar bisa diterima atau ditangkap pada controller. Nah, ini yang merupakan segmen 1, ini segmen 2, dan data buku single ID buku ini merupakan segmen 3. Kemudian mengirim daftar kategori ke view. Pada kategori di view buku update, dia menggunakan PHP for each. Kemudian mengirim daftar penerbit ke view, sama seperti data kategori tadi. Lalu yang terakhir adalah memanggil file view buku update. Ketika telah terbuka view buku update, maka pada bagian nama akan muncul nama buku yang sebelumnya telah dipilih secara otomatis. Kenapa muncul secara otomatis? Karena di sini value-nya ditulis dengan PHP echo data buku single, nama buku dari ID buku yang tadi dipilih untuk akan diupdate. Kemudian misalnya penerbitnya kita ubah. Lalu stoknya di sini saya menggunakan typeform number. Typeform number
dengan minimal 1 dan maksimal 100. Misalnya stoknya kita tambah 1 dari 5 menjadi 6. Lalu kita simpan. Jika mengetik tombol simpan, maka akan menggunakan function update submit. Di function update submit yang pertama yaitu menangkap ID data yang dipilih dari view. Seperti tadi, dia akan mengambil segmen 3 yaitu ID buku. Ya, sebelum update submit, view akan mengirim datanya ke buku model. Pada function update di buku model, dia berfungsi merubah data ke tabel buku di database. ID buku adalah ID data yang dikirim dari controller sebagai filter data yang diubah. Lalu filter data yang sesuai ID akan dikirim dari controller. Setelah itu, dia akan mengembalikan inputan. Input di sini yaitu data yang dikirim dari controller. Kemudian, setelah mengembalikan inputan, baru menggunakan function update submit. Yang pertama yaitu menangkap ID data yang dipilih dari view. Kemudian, dia akan menangkap data input dari view, yaitu yang berisi ID kategori, ID penerbit, nama buku, dan stok buku. Lalu kenapa yang di sini bisa muncul bukan ID-nya, melainkan namanya? Karena saat di view, dia jika dipanggil ID, maka akan menampilkannya nama. Misalnya kategori, dia akan menampilkan nama kategori, yaitu mobile development. Pada buku update, untuk nama buku, dia bertipe teks, lalu akan memanggil nama buku. Kemudian yang terakhir stok buku, juga sama seperti nama buku tadi. Kemudian memanggil function update pada buku model. Function update berfungsi merubah data ke tabel buku di database. Kemudian yang terakhir yaitu redirect, yang artinya mengembalikan halaman ke function read. Nah, sekarang penerbit dan stoknya sudah terupdate. Ya, seperti itulah penjelasan dari function update dan function update submit. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan function insert pada web toko buku. Sebenarnya function insert dan insert submit hampir sama dengan function update dan update submit. Yaitu yang pertama, controller buku akan mengirim data ke view buku insert, lalu view itulah yang akan ditampilkan di URL web si user. Jadi, jika user klik tambah buku, maka view buku read akan menggunakan controller buku function insert dan akan menampilkan view buku insert. Buku insert berisi function insert dan function insert submit yang terdapat pada controller. Hanya saja bedanya dengan function update, yaitu pada view input value pada form, jika di buku insert value-nya kosong. Kalau di buku update tadi value-nya ada isinya. Kenapa? Karena jika mengetik tambah buku, maka yang tampil di sini adalah kosong, dan jika yang update tadi, dia akan menampilkan nama buku yang ID-nya telah dipanggil. Di sini kita akan coba isi tambah bukunya. Stoknya misalnya 6. Nah, lalu kita simpan.
maka controller akan menggunakan function insert submit. Jika di function insert submit yang dikirim ke database dari buku model yaitu hanya satu yang berisi input. Kalau di update submit ada dua, yaitu input dan ID buku. Selebihnya fungsi insert dan update hampir sama ya. Nah, terakhir seperti tadi, di insert submit akan mengembalikan halaman ke function read dengan redirect. Yang artinya, kalau diklik simpan akan dikembalikan lagi ke buku read. Ya, demikian penjelasan function insert, insert submit, update, dan update submit. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang menghapus. Jadi di sini kita misalnya mau menghapus sesuatu, kita milih ID buku. Nah, sini kan ada public function delete, yaitu berfungsi untuk menghapus data. Nah, di sini kan ada nih this db where ID buku, itu maksudnya ID buku ini ID yang dikirim dari controller. Nah, di sini kita tadi kan milihnya ID buku juga di view. Nah, dia itu bakal menangkap ID buku yang dipilih dari view. Di sini ada segmen 3, itu artinya parameter get untuk ID. Lalu di sini untuk menghapuskan, tapi sebelum dia dihapus dia bakal ada muncul alert dulu, apakah kamu yakin ingin menghapus record ini. Nah, setelah dihapus akan dipanggil lagi ke controller dan dikembalikan. Nah, akan dipanggil lagi ke controller dan dikembalikan ke function read sehingga sudah tidak ada data tersebut. Misal sebagai contoh seperti ini. Misalnya kita input dulu buku C++. Web programming, terus ini kita pilih Kompas, stoknya ada 5, kita simpan dulu nih. Jadi misalnya kita hapus, nah dia akan muncul apa kamu ingin menghapus record buku ini, oke. Nah, makanya itu sudah tidak ada lagi data di sini. Demikian penjelasan saya kurang lebihnya.